beli 7 juta bisa mendapat untung 45 juta. Buat gua sih nyandu, habis mau jam berapa aja tuh pasti dibela-belain beli lah. Peredaran beberapa tembakau di Indonesia menebar bahaya. Ada zat terlarang di balik kemasan tembakau jenis super itu. Penggunaannya akan mengalami mabuk, halusinasi, hingga menyebabkan kematian. Keberadaan tembakau yang satu ini mulai mendapat sorotan. Tak hanya mengandung psikotropika, ada zat kimia bercampur dengan tembakau bernama tembakau gorila. Meski sudah diintai polisi, hingga kini penjualan tembakau gorila masih dilakukan di media sosial. Dari sejumlah situs penjualan narkotika baru itu, sang pengedar biasanya mencantumkan nomor yang bisa dihubungi. Benarkah barang haram itu bisa didapat di situs online? Inilah awal percakapan kami kepada salah satu pengedar narkotika tembakau gorila. Percakapan online kami terjadi dalam kurun waktu beberapa hari. Dari komunikasi yang kami lakukan, sang pengedar meminta kami transfer uang terlebih dahulu ke rekeningnya. Setelah uang dia terima, tembakau gorila pun akan dia kirim. Demi membuktikan adanya peredaran tembakau gorila secara online, kami pun melakukan transfer uang ke rekening sang pengedar. Akhirnya, sang pengedar pun percaya. Dia akan segera mengirim pesanan tembakau gorila kepada kami. Sang pengedar rupanya menggunakan transportasi online untuk mengirimkan barang pesanan kami. Lokasi pengiriman barang pun dia yang tentukan. Inilah salah satu cara pengedar narkotika berbentuk tembakau dalam menjalankan bisnis gelapnya. Saat transportasi online yang dimaksud tiba, kami pun langsung menghampiri dan mengambil barang tersebut. Oh gitu? Iya nih lebih, waduh layur udah saya ambil paketnya dari Iya, mulai. padahal saya bilang penggilingan layur orang. Iya. Jadi berapa? 18? Iya, ya tadi baru ngasih goceng, terserah deh kalau dilebih berapa nih. Oh iya, pasti gue lebihin. Ini pegang aja, pegang. Oh ya, makasih Mas ya. Makasih ya. Ya, Sorry. maaf ya, ini juga ada. Makasih ya. Tembakau gorila memiliki zat aditif yang dapat membuat orang kecanduan. Peredaran tembakau gorila melalui jejaring sosial dan situs online memudahkan pengguna narkotika mendapatkan barang haramnya itu. Lalu bagaimana polisi mengendus peredaran narkotika berbungkus tembakau gorila di wilayah Jabodetabek ini? Heboh maraknya peredaran tembakau gorila membuat Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bergerak cepat. Dari hasil penelusuran sejumlah penjualan tembakau haram secara online itu, polisi berhasil mendapatkan bukti adanya tembakau gorila yang marak beredar di masyarakat di wilayah Jabodetabek. Banyaknya kejadian, informasi, kejadian yang disebabkan oleh tembakau gorila, maka Ditres Narkoba melakukan penyelidikan dan menemukan beberapa tempat penjualan secara online.
dan tim kami akhirnya melaksanakan transaksi. Pertama beli lewat media sosial, Instagram, ya udah terus mesen. Di situ juga ada dari rekomen temen lah gitu kan, namanya, terus catat ada ID line kayak gitu, ID line atau BBM gitu pokoknya. Ya udah dari situ langsung kontak, terus bisa udah ininya berapa, mesennya berapa, udah transfer langsung kirim. Nyandu sih, kalau buat gua sih nyandu, soalnya apa ya, sekali habis mau jam berapa aja tuh pasti kayak dibela-belain beli lah, mau nyari-nyari kemana, mau jam 1 siang kalau ada yang tahu temen jual, atau setelah punya masih ada bahan gitu pasti dicariin, nggak tahu dibela-belain. Selama ini para pengedar tembakau Gorilla membeli tembakau dalam jumlah besar. Tembakau itu kemudian dicampur dengan zat sintetis yang mengandung senyawa kimia. Agar lebih mudah menjualnya, para pengedar mengemasnya kembali ke dalam paket-paket kecil. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per paket kecil. Pengedar tembakau Gorilla memanfaatkan media sosial untuk menjual barang haramnya itu. Kemasan kaleng minyak rambut bahkan digunakan untuk menyamarkan tembakau super Gorilla itu. Selanjutnya, tembakau Gorilla dikirim melalui transportasi online yang lokasi pengirimannya sudah ditentukan oleh sang pengedar terlebih dahulu. Ini paket sekitar 300 gram. 300 gram. Jadi ada di atasnya paketnya lagi ini paket 500 gram. Di mana dia beli harga paketnya ini sekitar 7 juta. Untuk satu bungkus seperti ini 7 juta. Kemudian untuk penjualannya, karena dia mencari untung, dia satu paket ini bisa dijual sekitar 12 juta. Namun apabila dia jual ecer lagi untuk bungkus yang lebih kecil lagi, keuntungan dia akan lebih banyak lagi. Jadi untuk barang satu paket ini, apabila dijual sebesar paket ini, maka dia akan mendapat keuntungan sekitar 30-40 juta. Sebutan tembakau Gorilla mulai dikenal sejak Mei 2015 lalu. Tembakau ini sebenarnya hanya tembakau lokal biasa. Menjadi berbahaya ketika tembakau itu dicampur dengan zat sintetis yang bisa disemprotkan atau berupa bubuk yang kemudian dicampur ke dalam tembakau lokal itu. Nama lain narkotika yang terkandung di dalam tembakau Gorilla itu adalah kanabinoid, salah satu zat narkotika jenis baru. Serbuk sintetis kanabinoid biasanya dilarutkan dengan aseton atau alkohol, lalu disemprotkan pada daun tembakau, lalu dikeringkan dan dikemas. Kebanyakan sintetis kanabinoid yang terkandung dalam tembakau itu dikonsumsi dengan cara dibakar lalu dihisap. Karena sifatnya adalah kanabinoid sintetik, maka ada halusinogen, sama dengan ganja. Artinya seseorang menggunakan ini bisa terjadi halusinasi. Pada keadaan tertentu, orang mual, kata dokter nih ya, bukan kata saya dokter, bisa muntah. Kemudian pada keadaan tertentu, badan tidak bisa digerakkan, bahkan tremor. Itulah mungkin orang merasakan seperti ditimpa gorila, tidak bisa bergerak di badannya. Saat seseorang menggunakan tembakau Gorilla, maka zat kimia sintesis akan diserap oleh paru-paru dan kemudian disebarkan ke organ lain, seperti otak, jantung, dan ginjal. Akibatnya, tubuh akan merasakan halusinasi akut. Pengguna juga akan mengalami sensasi seperti ditimpa gorila. Badan seolah kaku, seperti menahan beban berat itu. Kemudian, tubuh perlahan akan terasa rileks dan melayang. Dalam penggunaan yang berlebih, tembakau Gorilla ini bisa menyebabkan tubuh pengguna tidak bisa bergerak. Hal itulah secara perlahan dapat mengakibatkan kematian.
kecanduan gorila itu ketika berhenti, sakaunya itu kayak orang gelisah. Jadi kayak orang gelisah yang saya bilang keinginan untuk bunuh diri dadakan terbetik di kepala atau menjadi agresif, menjadi marah pada semua orang, itu termasuk sebagai efek samping dari gorila. Dan sebenarnya gorila itu bahaya banget gitu, karena kita nggak pernah tahu isinya apa aja gitu loh. Ya, ada yang masukin pupuk, makanya ada yang masukin bahan untuk dupa tuh. Ya.